Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Pratama, kelas 11 IPA 3. Ingin menjelaskan biografi pahlawan nasional. Siti Soleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool yang sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangkusumo, dan Douwe Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara yang mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastro, Ami Jojo, Nasir Datuk Pamunjak, dan Abdul Majid Jojoningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI di tahun 1926 sampai 1927, dan menghasut Opruing supaya menentang kerajaan Belanda. Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka. Pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928, pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyeludupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen bernama Geertruida. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan berapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ini memicu Perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Dibul ke Australia karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir. Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang untuk datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Bangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard. Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda, diikutsertakan seperti Abdul Karim Pringgodigo, Surahman Sujitno Mangunkusumo, Sunarjo Kolopaking Supomo, dan Sumargo Jojo Hadikusumo. Pada masa ini ia banyak mendapat tenaga baru. Pekerjaan di sini merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka. Malah Hatta manfaat itu untuk membela kepentingan rakyat. Saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Soekarno.
Anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Kemudian pada 9 Agustus 1945 Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Wedio Diningrat diundang ke Dalat untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas melanjut hasil kerja BPU PKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik, kemudian dibawa ke rumah milik salah seorang pemimpin PETA, Jiao Qiesiong, di sebuah kota kecil Rengas Dengklok. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan hari pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai wakil presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya dia disemayamkan di kediaman Jalan Diponegoro 57, Jakarta, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh wakil presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto.